So hi guys and welcome back to my vlog. Jadi kalau kemarin kita nge-review mobil, terus handphone, sekarang kita nge-review laptop. Nambah aja yang mau di-review gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, karena gue bilang gue di vlog itu gue mau nge-review apa aja deh yang ada gitu kan. Kayak kemarin TV box yang nonton udah 300.000. Nah, ini adalah notebook Asus ROG GL702 VM. Pengen tahu seperti apa notebook ini? Cek di sana. So, ini bukan notebook ROG biasa, karena ini adalah ROG Strix. Dimana kalau yang versi Strix itu biasanya langsing-langsing dan warnanya orange, bukan merah. Kalau yang biasa kan merah, hitam, terus ada silver metallic kayak gitu ya, keren ya. Kalau ini jujur aja gue nggak begitu suka karena menurut gue laptop gaming itu warna merah itu udah bagus, udah paling bagus lah, hitam merah. Kayak misalnya G752 itu keren banget kan bentuknya kan. Dan gue sendiri, gue menggunakan notebook ROG G751 dimana 2 tahun lalu itu harganya 32 juta. Dan ini harganya cuma 25,79 juta, tapi performanya itu sudah bisa melebihi notebook ROG yang biasa gue pakai sehari-hari kan. Ngeselin ya, lebih murah tapi lebih kenceng. Dan nggak cuma lebih murah lebih kencang, karena notebook ini juga sangat ringan. Kalau misalnya yang gue pakai itu biasanya hampir 5 kilo, yang ini beratnya cuma 2,7 kg saja. Ketebalannya dia cuma 2,5 cm. Jadi tipis, ringan, dan nggak cuma itu aja karena bentuknya kompak. Dia 17 inci juga, sama seperti notebook yang biasa gue pakai 17 inci. Tapi dia, karena dia bentuknya ini, kita lihat layarnya, dia ini bezelnya tipis-tipis. Makanya dimensinya kalau dibandingin sama notebook ROG G751 yang gue pakai ini jauh lebih kecil. Bisa masuk tas mana aja, lebih gampang. Oke, kita ngomongin desain kompaknya udah. Gimana soal build quality-nya? Biasanya kan gue kalau build quality paling ini ya. Paling kritis gitu ya. Jujur, build quality dari notebook ini bagus banget ya. Gap-gapnya rapi, semuanya bagus banget dan terasa solid. Jadi kalau misalnya kita buka tuh biasanya beberapa laptop itu agak suka flexing. Kalau ini dia nggak flexing, dia pasti flexing lah, tapi bagus banget untuk notebook setipis ini. Dan di belakangnya dia punya panel aluminium, dimana dia punya garis-garis vertikal gini ya, kayak brush gitu, bagus banget. Cuma di dalamnya ini dia pakai full plastik, nggak ada metalnya sama sekali. Sampai bawah pun juga plastik. Dan herannya bagian belakangnya ini itu dibikin ada kontur-konturnya dan warnanya orange gitu. Jadi bagian bawahnya pun didesain sangat cantik gitu. Biasanya kan yang penting atasnya doang lah gitu. Nah, kita lihat lagi dalamnya, dia punya layar 17 inci sudah G-Sync dan dia pakai layar matte. Jadi bukan yang glossy. Kalau glossy itu kan kalau kita pakai di luar itu ya suka mantul. Ini enggak mantul. Dan juga color game mode dan akurasi menurut gue cukup bagus ya. Lihat warnanya sangat bagus sekali. Kalau main soliter tuh terlihat nyata gitu. Ya, dia masih Full HD, belum 4K atau UHD. Dan yang gue suka dari monitor ini adalah kita main lama-lama di sini dia nggak bikin mata capek karena dia layarnya gue bilang tadi matte. Nah, bagian bawahnya dia punya ini touchpad yang besar, licin dan sangat sensitif, tapi bisa diatur biar nggak begitu sensitif. Terus kita lihat keyboardnya. Keyboardnya ini bagus, jadi buat ngetik tuh enak ya, ditekan tuh rasanya lumayan dalam, meskipun nggak sedalam yang G751. Cuman untuk sebuah notebook gaming dia nggak punya macro key, dia cuma dikasih ini nih, kayak ROG Gaming Center, ROG Button. Dan menurut gue itu nggak begitu penting. Di sebelah kanannya kita akan menemukan slot SD card, 2 buah USB 3.0, dan juga di sini ada catching phone lock. Cuma sayangnya dia nggak ada optical disk drive, karena ya nggak tahu zaman sekarang siapa sih yang butuh optical disk drive ya. Terus di sebelah kirinya kita akan menemukan sebuah headphone jack yang menyatu dengan mic. Terus ada lagi port USB Type-C, HDMI, mini HDMI, dan di sini kita dapat port Ethernet. Jadi buat pakai LAN dia masih bisa walaupun tipis ya. Di sini baru ada kabel chargernya. Ya memang USB-nya sedikit ya, cuma 4 ditambah satunya itu cuma USB-C, tapi menurut gua sudah oke. Terus kalau kita ngomongin spesifikasinya, dia meskipun tipis-tipis gini cukup menjanjikan. Karena dia pakai Intel Core i7 6700HQ 2,6 GHz.
Terus RAM-nya 16 GB dan VGA-nya dia pakai GTX 1060. Dimana dibandingkan dengan GTX 980M yang gue pakai kemarin, ya ini bisa dibilang setara lah ya. Cuman ini udah bisa VR, yang punya gue belum. Jadi ya tetap aja sih ini lebih unggul. Jadi pengen kan, kurang ajar. Nah, storage-nya sendiri dia pakai SSD 128GB NVMe dan juga HDD-nya 1TB 7200 RPM. Jadi nggak begitu gede tapi bisa kita upgrade sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan performanya? Di 3D Mark sih cukup menjanjikan ya kalau kita tes pakai Fire Strike. Terus gimana kalau kita coba main game? Kalau dipakai main game, kayak misalnya contohnya CSGO rata kanan, dia bisa sampai 200 fps dan paling ngedropnya kalau misalnya banyak musuh sekitar 150 sampai 160 fps. Terus dipakai main GTA 5 rata kanan juga, notebook ini bisa sampai 60 fps kalau lagi sepi. Kalau lagi agak rame, drop jadi 34 atau 35 fps. Main Doom juga sangat bagus karena bisa 75 fps secara stabil. Terus kalau kita main Project Cars itu sekitar 150 fps lebih. Nah, kenapa kita ngomongin Project Cars gitu ya? Karena notebook ini selain kita pinjam buat review, ini juga kita pinjam buat nyobain main game selama 3 hari di Auto Pro. Jadi Autonet Max punya boot di Auto Pro dan ini dipakai dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam main game Project Cars rata kanan secara terus menerus. Hasilnya adalah ternyata notebook ini punya heat management yang sangat bagus. Dipakai terus-terusan nggak menunjukkan frame drop atau overheating. Dan kalau misalnya kita main game FPS juga, dia itu manajemen panasnya bagus banget ya. Dia tuh panasnya cuma ada di sebagian sini doang. Tapi bagian keyboardnya ini masih bagus, masih adem. Apalagi bagian sininya dia adem banget. Jadi kalau menurut gua, banyak pabrikan yang bisa bikin notebook kenceng. Tapi bagaimana dia bikin notebook yang awet, manajemen panasnya bagus, nggak mengganggu saat bermain, ditambah dia berani garansi 2 tahun notebooknya. Oke, sebelum kita tutup kesimpulan, gue ada 3 hal yang gue nggak suka dari notebook ini. Yang pertama adalah kipasnya. Kipasnya pas lagi full load, dia cukup berisik dan agak ganggu. Untungnya speaker dari notebook ini lumayan kencang, jadi bisa keredam lah. Dan yang kedua, dia punya daya tahan baterai yang menurut gue biasa aja, cuma 2,5 jam. Dimana, ya namanya juga notebook gaming ya, jangan harap baterai banyak sih. Cuma kalau misalnya dibikin bisa sampai 5 jam, 8 jam gitu kan oke banget. Dan yang ketiga, dia punya ini webcam dan mikrofon itu yang kualitasnya biasa aja, nggak bagus-bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian mau gaming sambil streaming, itu sebaiknya pakai earphone tambahan. Oke, itu aja review dari gua tentang Asus ROG Strix GL702VM. Ya, kesimpulannya sih kalau buat gua sih ini big deal ya. Dan ada yang nanya mendingan ini atau beli MacBook? Jawaban gua adalah mendingan beli ini. Kenapa? Meskipun MacBook lebih ringan, lebih tipis, tapi ini lebih bisa buat kerja. Bisa buat ngedit video, bisa buat processing yang berat-berat, dan juga bisa buat dipakai main game. Oke, terima kasih telah menonton, dan jangan lupa kritik dan sarannya. Jangan lupa klik subscribe dan thumbs up kalau kamu suka video ini, thumbs down kalau misalnya nggak suka, dan jangan lupa aktifin lonceng. Jadi kalau misalnya gue upload video baru, kalian akan dapat notifikasi langsung ke HP kamu. Bye, terima kasih!